dari semuanya. Izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, saya perlu perkenalan nggak? Perlu ya, biar saya perkenalkan, nama saya Rijal Fadilah. Bapak Ibu, saya di sini sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, dan saya mempunyai kelompok bersama Pak Eko. Kebetulan Pak Eko adalah CGP saya, jadi satu kelompok itu CGP saya ada 6, dan ini adalah pendampingan individu yang kedua dan pendampingan yang ketiga di kelompok saya. Jadi saya di sini adalah sebagai pengajar praktek atau pendamping dari Pak Eko dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan Ibu kepala sekolah izin agar selalu didampingi, disupport dan dimotivasi untuk Pak Eko agar 6 bulan dan 3 bulan ke depan bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, pada hari ini adalah pendampingan individu yang kedua. Jadi pendampingan individu yang kedua ini adalah tujuan menyampaikan tujuan diskusi, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya. Jadi apa yang Bapak inginkan murid di SDN Kebon 013 ini kira-kira ingin seperti apa untuk kemajuan sekolah. Jadi seperti itu. Dan untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 013 Ibu Sulastri SPD, yang saya hormati Bapak Eko Agus Tugiatno SPD sebagai CGV, dan seluruh Bapak Ibu tenaga pendidikan dan pendidik dan tenaga pendidikan SDN 013. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pendampingan individu kedua ini. Yang pertama adalah nanti sambutan dari kepala sekolah, kemudian merumuskan kalimat rompang dan melihat visi sekolah dan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu gak ngantuk, karena ini adalah waktu Indonesia bagian ngantuk ya, WIB berarti, WIBN. Jadi mudah-mudahan fokus semua, gak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kita tes suaranya, kalau saya bilang A, Bapak Ibu E. A. Oke, fokus. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sulastri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rijal selaku guru praktik ya, ngajar praktik ya Bapak Rijal, selamat datang, terima kasih atas kedatangannya. Kemudian Bapak Eko selaku guru penggerak angkatan 10, calon guru penggerak angkatan 10, serta Bapak dan Ibu guru sekalian yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang cerah ini kita akan melaksanakan yaitu pendampingan individu kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan SDN Kebon 013. Pada hari ini mudah-mudahan acaranya tertib dan lancar sampai selesai. Saya selaku pimpinan di sini besar harapan bahwasanya tidak hanya Pak Eko saja yang
maju sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada guru-guru yang lain juga maju sebagai guru penggerak. Mungkin ada beberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tapi kalau memang kita udah berniat pastilah segala sesuatunya itu ada jalan dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Untuk selanjutnya, karena saya di sini ada tadi barusan ada WA untuk rapat ya Bu Ayu ya, mendadak, jadi saya hanya bagaimana Pak Eko kalau misalnya saya tidak harus itu ya, harus menepati jalan. Ini di 07 barusan itu ditunggu katanya. Ya, saya sih inginnya pengen selesai sampai selesai ya. Jadi gini, mudah-mudahan besar harapan saya juga kepada Pak Eko yang sekarang sedang menerima segala sesuatu di guru penggerak ini, segala materi yang diberikan yang tentunya akan berimbas kepada dunia pendidikan, yaitu fokusnya yaitu kepada peserta pendidikan. Jadi kita tidak hanya istilahnya bisa pintar sendiri, tapi bisa diimbaskan ke guru-guru yang lainnya dan juga bisa diimbaskan kembali ke anak didik ya. Yang mudah-mudahan nanti setelah Pak Eko lulus ataupun dalam proses menjadi guru penggerak nantinya, sekolah kita semakin banyak perubahan tentunya untuk anak didik, supaya kita juga nanti lebih banyak lagi mungkin prestasi yang diraih. Juga teman-teman kita juga banyak sekali ilmu yang didapat dari yang sudah diterima Pak Eko, yang kemudian nanti diseminasi oleh ke teman-teman. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik, kemudian kita juga bisa paham apa yang akan diberikan oleh para materi. Mudah-mudahan mudah-mudahan berjalan lancar sampai selesai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulasti atas sebuah motivasinya. Jadi Ibu Sulasti mengharapkan Pak Eko itu dapat menjadi agen perubahan untuk pendidikan di SDN 013 keseluruhannya, untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itu Bapak Ibu. Oke, izin kita langsung ke diskusi terkait perubahan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, jadi diskusi ini berharap adalah bagaimana Bapak Ibu merefleksikan hasil belajar Bapak Ibu selama di sini. Jadi ada nanti Bapak Ibu sudah berapa tahun di sini, 10 tahun, 5 tahun, atau memang baru berapa tahun, kira-kira hal-hal apa yang menurut Bapak Ibu harus di tolong ditumpahkan semuanya, karena memang ini untuk tujuannya adalah untuk pendidikan di SDN. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang perlu dikuatkan, kira-kira masukan-masukan Bapak Ibu sangat berarti untuk kemajuan sekolah ini. Dan satu kali penguatan terakhir, kita diskusi ini bukan benar atau salah. Sekali lagi Bapak ingatkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau takut berargumen, takut salah, tidak. Kita tidak benar, tidak salah. Jadi sama-sama saling menguatkan dan sama-sama semuanya benar. Jadi jangan Bapak Ibu nanti takut untuk berargumen, takut untuk memberikan masukan-masukan. Saya berharap semua memberikan masukan dan semua kita adalah berpikirnya adalah untuk kemajuan sekolah. Jadi itu Bapak Ibu, supaya diskusinya berjalan dengan lancar. Jadi apapun masukan segera diutarakan. Jangan berpikir takut salah. Kayaknya untuk kemajuan sekolah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu poinnya. Baik. Acara selanjutnya
saya kembalikan kepada Pak Eko. Jadi Pak Eko ini sudah membuat visinya sendiri. Jadi visi sendiri individu. Kira-kira nanti visinya Pak Eko itu bisa diselaraskan dengan visi sekolah. Jadi itu Bapak Ibu. Kira-kira nanti ini bahan untuk kalau Bapak Ibu di SDN 917 nanti melakukan rapat kerja. Jadi buat masukan-masukan. Jadi di awal tahun biasanya gitu ya. Bapak Ibu ya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa handphonenya ditaruh dulu Bu ya. Ya, sebentar dulu. ya, kita sepakatan dulu kelas ya Pak Eko. Monggo Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih buat Bapak Ibu guru dan teknik yang sudah hadir pada kegiatan diskusi hari ini. Hari ini kegiatannya diskusi ya Bapak Ibu ya, bukan sosialisasi atau diseminasi, bukan, tapi hari ini kegiatannya adalah diskusi. Kita akan sama-sama berdiskusi tentang kegiatan atau visi prakarsa perubahan. Sebelum saya mulai, saya pantun dulu, soalnya kalau Pak Rizal setiap kegiatan itu harus pantun. Di kegiatan lokal pun mau keluar kamar mandi pun harus pantun. Iya, jadi nggak ada yang keluar sampai jam 12. Cakepnya bareng-bareng ya. Berangkat kerja dari Bekasi. Di jalan sambil dengerin musik. Izinkan kita mulai diskusi. Mudah-mudahan bisa seru dan asik. Saya berharap ada umpan balik dari Bapak Ibu, karena ini kegiatannya diskusi, jangan sampai satu arah dari saya aja, tapi saya perlu dua arah dari umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Tadi sudah dijelaskan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang benar dan yang salah. Jadi bisa berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian, jika ada yang berbicara, yang lain mohon mendengarkan. Jadi kalau bisa ada rekan kita yang berpendapat, tolong diperhatikan dengan baik. Selanjutnya, berpartisipasi secara penuh. Nah, ini harapan saya ini, Bapak Ibu bisa berpartisipasi sampai akhir kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan diajukan. Lanjut, dimulai dari puisi dari Insinyur Soekarno. Perlu dibacakan Pak Rizal atau istilah? Boleh. Puisi. Ada penarian tadi. Ada makanya deh. Nanti dipotong ya Pak Darel gitu ya. Berarti yang nama-nama dipotong ya. Dan kalau mau kecil berarti harus pantun dulu. Ini nggak ada backsoundnya Pak Rizal. Backsoundnya nggak ada. Oke, saya akan membacakan mengenai puisi dari Insinyur Soekarno. Saya lihat contekan aja Bapak Ibu, soalnya biar lihat dari depan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Geliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Geliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tanggapan Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi yang lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia.
Sudah selesai Bu. Masih ada lanjutannya. Jikalau aku mendengar lagu Walesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Walesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian puisi dari Aku Melihat Indonesia. Juli 1. Oke, belum boleh lanjut ya, boleh jalan. Oke, dari puisi yang tadi sudah saya bacakan, kira-kira apa sih isi dari puisi itu? Saya minta respon dari Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau Begini nih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk Pak Guru Praktek atau Calon Guru Praktek Pak Eko dan Pak Rizal ya, selaku pengajar praktek. Untuk pendapat saya dari puisi Pak Soekarno ini adalah angan-angan anak bangsa Pak. Jikalau kita ingin menantikan harapan, kita harus bisa mengangan-angan agar kita bisa mendapatkan tujuan yang kita akan dapat. Contohnya, apabila kita ingin sesuatu meraih mimpi, kita harus berusaha dengan mimpi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jawabannya luar biasa. Ada lagi, satu lagi? Boleh? Tentang puisi yang tadi dibacakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Bapak Rizal, selamat siang Bapak Eko. Mungkin pendapat saya tentang puisi ini mencerminkan tentang keindahan alam Indonesia, dan dari hal tersebut membuat puisi ini merasa bangga dengan apa yang kita punyai. Begitu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu? Boleh ditambahkan? Ada lagi tambahan? Ada lagi? Boleh. Oke, boleh. Terima kasih. Oke. Ya, nanti kita diskusi aja ya. Sama dengan pendapat saya tentang puisi tadi adalah dari sekian banyak kalimat itu yang disampaikan tadi menggambarkan keragaman bangsa Indonesia, keragaman budaya bangsa Indonesia, keanekaragaman dari alam Indonesia, keindahan Indonesia, sehingga dengan berbagai macam kelebihan bangsa Indonesia itu membuat beliau Bung Karno itu menganggap itulah bangsa Indonesia. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni atas pendapatnya. Ya, jadi benar yang dikatakan Bapak Ibu. Jadi di sini adalah sebuah visi ya yang akan kita pelajari adalah visi Presiden Soekarno yang menunjukkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Ini adalah visi beliau tentang ragam dan kekayaan. Hari ini kita akan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Nah, visi guru
penggerak di pendidikan program gerak adalah sebagai mewujudkan anak Indonesia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Indonesia dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Itu dari visi guru penggerak. Pasti Bapak Ibu ketika jadi guru juga punya visi. Ya, kira-kira apa sih visinya Bapak Ibu jadi guru? Saya mau minta pendapatnya, tadi mana konfliknya? Yang mau ngasih pendapat silahkan boleh. Boleh Bu Ayu. Saya ada PGSD, ada PGSD. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktik Bapak Rizal Fadila, guru CGP Pak Eko, dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Visi saya Pak Eko, visi saya jadi guru. Awalnya saya tidak ada niatan ya Bapak Ibu untuk jadi guru gitu. Maksudnya semuanya itu berjalan mengikuti seperti arus air aja, katanya seperti itu kan. Ya visi untuk sekarang ini sih, setelah saya berkecimpung di dunia pendidikan, ya setidaknya saya ingin mengamalkan ilmu-ilmu yang saya miliki. Semoga ilmu-ilmu itu bermanfaat bagi anak-anak yang sudah saya ajar. Selain itu juga namanya kita jadi guru ya, tidak hanya mengajar saja atau memberi ilmu, tapi juga itu yang sangat sulit mendidiknya supaya menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang karakternya tadi berkurang menjadi lebih baik dan sebagainya. Di sini itu saja Peko. Saya rasa mungkin ada teman-teman yang lebih baik lagi visinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terus dulu dong buat doanya dong. Oke, mungkin dari Ibu Bella kan yang baru jadi guru, visinya apa sih? Pengen jadi guru kenapa alasannya? Gak ada kerjaan lain atau gimana? Atau nggak sengaja? Apa ada terlanjur dijeblos gitu? Ngikutin orang tua aja sih. Iya. Jadi visinya apa sekarang? Ikut orang tua aja gitu. Oke, ada pendapat lain? Mungkin saya mau nanya guru seniornya nggak ada? Bu Suci, berarti Bu Tamin sekarang nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Eko dan Bapak Reza. Misi saya sebagai guru dulunya memang cita-cita saya. Cita-cita saya dari kecil ingin belajar mengajarkan anak-anak di sekitar kita. Itu aja Pak Eko. Boleh, silakan Bu. Oke, sama sedikit aja ya Pak. Boleh. Kalau saya pribadi misi saya adalah satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar biasa. Tapi yang masih global ya. Iya, artinya mencerdaskan yang tidak tahu menjadi tahu, yang untuk berupa moral mereka juga, etika mereka juga, kepribadian mereka juga, karakter juga. Yang tidak baik jadi lebih baik. Itu tujuan kita menjadi guru. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya dari Bu Eni. Itu visi pribadi ya, visi pribadi kenapa mau jadi guru. Apa sih itu visi? Visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Apa sih dari cita-cita, harapan atau tujuan yang ingin diwujudkan? Ini adalah disebut sebagai visi. Jadi pasti Bapak Ibu punya impian murid masa depan versinya Bapak Ibu pasti punya. Saya juga punya. Gimana sih visi murid di masa depan? Nah, sebelum kita masuk ke materi yang tersebut mengenai visi murid di masa depan, kita lengkapi dulu kalimat rumpang berikut ini. Ya, cita-cita untuk murid. Jadi kita diskusi hari ini ya. Kita lengkapi kalimat rumpang yang pertama dulu. Kita memimpikan murid-murid yang nanti saya kebagikan sticky note-nya ya. Kemudian Bapak Ibu isi. Nanti ditempel di
plano yang sudah saya siapkan. Ini berarti warna apa dulu nih? Warna nomor 1 warnanya biru, nggak ada biru, hijau berarti. Silakan diisi. Ya, boleh dikasih nama, boleh nggak dikasih nama. Silakan lengkapi kalimat rumah. Kita lengkapi dulu yang nomor 1. Kita memberikan murid-murid yang apa? Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berdasarkan hati nurani Bapak Ibu sekalian atau versinya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang satu kita memberikan murid-murid terkait mana. Oke, kalau yang sudah boleh ditempel di planonya yang sebelah kanannya Pak Rizal dulu ya. Ya. Silakan Pak Rusno boleh ditempel. Iya, nomor 1. Nanti warnanya beda yang nomor 2. Nah, di atas dulu dijajarin. Nah. Belum, ada 6. Satu soal. Enggak, maksudnya gimana? Masih nomor 1. Nah, ada 6 nanti. Iya. Boleh dinamai, boleh nggak dinamai, bebas ya Bapak Ibu. Samping tuh boleh samping aja, nanti ada soal nomor 2 soalnya. Tadinya saya mau pakai jamur ya, jadi langsung dari laptop, cuman kan harus bawa laptop ya dua-duanya. Jadi kita manual aja pakai post-it atau stiker namanya. Langsung dibahas Pak Rizal satu atau langsung semuanya dapat satu dulu? Satu dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini visinya atau cita-cita impian murid masa depan Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama ada jawabnya cerdas dan soleh. Wih, keren ya. Kemudian kita memberikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, mempunyai tata krama. Kemudian kita memberikan murid-murid yang beradab. Berarti selama ini belum beradab ya. Kemudian memberikan murid yang bisa kita bentuk. Emang kemarin bentuknya gimana? Oke, kemudian memberikan murid-murid yang memiliki akhlak baik terhadap siapapun dan pemahaman yang bermanfaat bagi kehidupan yang luar biasa. Murid yang paham pada apa yang kita jelaskan. Yang saya memberikan murid yang mempunyai karakter yang baik. Kita memberikan murid-murid yang pintar dan berakhlak mulia, berakhlak dan bertanggung jawab, berprestasi. Kita buat murid yang nyaman dengan kita. Kita percaya belum itu ya. Yang selanjutnya kita bukan murid yang memiliki adab yang tinggi sekaligus berilmu yang mumpuni. Kita bukan murid yang beretika, sopan santun dan berakhlak. Betul aja begini. Kita memberikan murid-murid yang berakhlak dan gembira. Ya, isinya luar biasa semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu.
Sama Bu, tiap minggu juga saya nempelin ginian. Iya, buaya mendengar saya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nanti baru kita simpulkan dari kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu buat. Yang kedua, mananya pink ya? Kita tolong lagi Bu Citra, mudah-mudahan cukup. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Jangan cari centingan ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya nggak ada salah benar. Ya. Yang sudah boleh ditempel. Di bawahnya. Jadi nanti buat satu plano tuh buat 3 soal. Mereka ada 6 soal. Beli kucing. Pakai kiris. Sudah Bu Citra. Oke, jawaban nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Luar biasa ini. Kemudian penerus kita yang lebih baik dan bijak. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang baik. Kita percaya bahwa murid adalah seorang manusia ciptaan Tuhan yang harus kita bimbing. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bisa bentuk untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Generasi penerus, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa, titipan Tuhan yang mulia, penerus bangsa, bakal penerus bangsa di masa mendatang. Kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa diarahkan dan dibimbing ke arah yang baik sesuai visi yang ingin kita capai. Luar biasa jawabannya nih. Kita percaya bahwa murid adalah modal bagi guru dalam melaksanakan tugasnya untuk mendidik anak bangsa menjadi anak yang membanggakan. Oke, luar biasa jawabannya. Oke, yang ketiga sekarang di sekolah kita mengutamakan lagi. Iya. Tadi kita mulai jam 1:30 ya. Berarti 4:30 kita harus selesai Bapak Ibu ya. Ini masuk memang. Bukan yang lainnya yang susah. Oke.
Boleh ditempel yang udah selesai minta bantuannya Bu Citra. Oke, sudah boleh ditempel Bu Citra yang udah selesai. Ya, bawahnya. Masih 3 lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, 3 lagi, nanti bisa ada 2 pertanyaan lagi, ada 4 pertanyaan. Sudah masih belum? Oke, saya akan bacakan. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan saat mengajar, selalu bahagia dan mendidik peserta didik. Luar biasa nih, kayaknya curhat ini. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dengan guru, kepala sekolah dan ingin selalu bahagia. Luar biasa, ini kayaknya isinya sama isi kepala saya. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan dalam mengajar, juga kenyamanan, kualitas dan kuantitas yang bermoral pada etika bangsa. Di sekolah utamakan KBM yang menyenangkan sehingga apa yang kita sampaikan kepada murid bisa diterima dengan baik. Sekolah utamakan suasana nyaman bagi murid untuk belajar yang merdeka. Di sekolah kita utamakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa dengan menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan dalam setiap proses pembelajaran. Mengutamakan di sekolah visi dan tujuan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam mengajar. Mengutamakan kenyamanan sehingga anak tertarik dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan kebebasan dalam belajar. Di sekolah kita mengutamakan kemerdekaan dalam hal belajar dan mengajar. Di sekolah kita mengutamakan bagaimana memberikan contoh cara berperilaku dan berucap yang baik yang telah mereka terapkan dalam kehidupan. Luar biasa jawabannya. Oke, kalimat rumpang yang berikutnya nanti akan kita bahas setelah kalimat rumpangnya selesai. Nah, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa nggak ada jawaban benar dan salah ya Bapak Ibu ya. Bebas sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Ya, di sekolah kita atau kitanya nih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya. Nanti di sebelah kirinya Pak Rijal di kantor. Yang nomor 5 nomor 6 bisa dipikirin dulu deh. Nanti sini kita bahas.
Oke, masih ada satu. Nanti Bu Ayu sebagai pendorong. Oke, yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid adalah kita guru yang baik, sekolah nyaman dan bagus. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu butuh kenyamanan dalam proses pembelajaran, bahwa tempat yang menyenangkan, sekolah untuk belajar dan bermain. Pendidikan sangat dibutuhkan untuk masa depannya. Murid adalah makhluk yang unik yang mempunyai berbagai macam karakter. Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk menanamkan pelajaran atau bekal di masa mendatang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Belajar di sekolah itu menyenangkan. Kedisiplinan dan akhlak mulia adalah hal terpenting. Murid sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah bermain. Murid sekolah kita sadar betul bahwa bersekolah berarti uang jajan aman. Ini curhat kali ini. Adab yang ditunjukkan oleh warga sekolah, teman-temannya masih kurang baik dan dengan mereka masih banyak kurangnya. Bahwa bapak atau ibu guru memiliki tanggung jawab yang berat dalam mengajarkan anak-anak untuk menjadi lebih baik, sehingga terkadang guru terkesan galak dalam menasihati anak, namun anak tetap merasa nyaman dan gembira dengan para guru. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang nomor 5 sekarang, kita warga di sekolah ini yakin untung untuk apa? Ini yang masih banyak mana nih? Ada lagi? Nanti campur aja yang tenang. Harapannya mudah-mudahan setelah ini ada lagi penerus CGP di SD 013. Ya. Jadi jangan sampai saya jadi pertama dan yang terakhir. Ya, harus ada lagi. Ya, campur aja nggak apa-apa. Boleh ditempel Bapak Ibu yang sudah
Sampai beda. Oke, saya baca kalimat rumpang yang kelima. Kita warga di sekitar, warga di sekolah ini yakin untuk membuat perubahan kepada peserta agar menjadi penerus bangsa yang membuat Indonesia maju. Kita warga sekolah ini yakin untuk mendapatkan sekolah yang berprestasi. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid dengan baik. Kita warga sekolah ini yakin untuk menanamkan hal positif untuk semua warga sekolah. Kita warga sekolah yakin untuk memajukan sekolah butuh pengorbanan dan kerjasama. Luar biasa jawaban ini. Oke, memajukan sekolah dengan mengikuti kegiatan yang positif yang ada di sekolah. Yakin untuk terkontaminasi dengan hal yang lebih baik sebagai imbas dari adanya pendidikan. Kita warga sekolah yakin bahwa membentuk anak-anak khususnya memiliki adab yang baik dan beribu sesuai visi yang diharapkan. Dan sekolah ini yakin untuk bisa menjadikan anak yang berprestasi, memajukan sekolah tanpa melupakan ilmu agama. Ya, tanpa melupakan. Kita warga sekolah ini yakin untuk bermain dan belajar bersama. Kita warga sekolah ini yakin untuk bersatu dalam instansi. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah untuk anak dalam belajar sehingga guru dapat memberikan pelajaran yang bermakna bagi tahap perkembangan anak menuju lebih baik. Oke, sekarang Oke, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sini ada yang daftar di angkatan 12 ya, Marijal ya. Iya. Karena kalau tiap minggu cuma nempelin post-it aja kok kerjanya. Nah, dulu nempelin post-it sampai jam 12, istirahat gitu lagi. Ibu ya.
Paham bahwa sekolah harus dijadikan tempat yang nyaman dan menyenangkan, bukan tempat yang menyeramkan sehingga tidak menimbulkan trauma kepada anak. Kita tangan buat Bapak Ibu sekalian. Oke, dari kalimat penumpang ini ada sebetulnya bagian dari apa sih impian murid masa depan kita seperti apa? Ya, di sini kan ada memberikan murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah mengutamakan. Jadi kalau kita bahas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut. Tapi kita masih mensubversi, jadi kita masih selama ini masih menuntut. Ya, menuntut, bukan menuntut. Padahal sesuai dengan tujuan pendidikan adalah kita ini menuntut. Karena si siswa ini punya kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita sebagai pendidik kepada murid atau peserta didik harus berpihak kepada murid atau berpusat kepada murid. Jadi siswa ini punya kodrat alam dan kodrat zamannya. Jangan disamakan Bapak Ibu dulu waktu sekolah begini terus dipakai diterapkan pada saat ini. Jadi kita sifatnya hanya menuntut. Karena si siswa itu murid adalah kertas, bukan kertas kosong yang kita bisa sembarangan tulis seenaknya, bukan. Tapi murid adalah kertas yang sudah ada goresan tipisnya dan kita tugasnya menebalkan goresan-goresan tipis itu tersebut. Jadi kita menuntut agar si siswa ini mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di sekolah dan di masyarakat. Jadi soalnya masih miskonsepsi kita kalau ini belajar menuntut anak biar dapat nilai yang baik tanpa tahu atau tanpa prosesnya bagaimana. Padahal tugas kita sebenarnya adalah menuntut. Kalau boleh saya cerita sedikit, ya ada curhat dulu sedikit, boleh manajer ya? Ya. Cara mendidik saya di rumah itu berbeda dengan orang tua yang lain. Kalau yang lain mungkin dituntut gimana caranya biar dapat nilai bagus, dapat ranking, saya nggak pernah. Saya punya anak 3. Jadi anak saya pertama ketika dia mau belajar maunya apa? Karena dia punya kodratnya sendiri. Oh, dia sukanya di seni, senang gambar, senang nyanyi, senang musik, senang nyanyi. Saya tuntut ke arah sana. Siswa dengan nilai tertinggi. Ya, padahal saya nggak pernah menuntut harus dapat ranking 1. Kalau nggak dapat ranking atau nilai jelek, gimana dia? Kemudian ketika di SMA, ya baru masuk sudah mewakili sekolah untuk ikut olimpiade bahasa Inggris, biologi dan fisika. Ya, cuman ternyata Allah lebih sayang sama dia. Ya. Kemudian anak saya kedua, saya nggak pernah mengarahkan anak saya untuk jadi atlet, tidak pernah. Dia minta sendiri. Udah saya tuntut. Saya nggak pernah marahin dia ketika bagi rapat itu. Kalau Bapak Ibu boleh tahu, kelas 2 SD baru bisa baca, anak saya nomor 2. Saya biarkan aja seperti itu, biarkan aja, karena kita kan sifatnya menuntut aja. Tapi di luar dugaan adalah ketika di kelas 6 dia jadi siswa yang peringkat pertama nilainya, lulusan terbaik. Itu di luar prediksi saya tahu kualitas anak saya kayak apa. Orang baru baca aja kelas 2, jauh berbeda sama yang kakaknya. Ya, masuk sekolah itu kalau orang-orang di PTDB cari sekolah sulit. Kalau dia dapat surat suruh masuk sekolah, diterima. Jadi ini sekadar berbagi, mungkin bisa digeneralisasi buat Bapak Ibu dalam menuntut anak ini. Atau juga kadang menuntut. Jadi diibaratkan oleh seorang petani yang menanam padi, ya menanam padi ini, yang kita siapkan apa? Disiapkan adalah tanahnya. Tanahnya kita siapkan, airnya kita siapkan, pupuknya yang kita siapkan. Gimana nih caranya padi tumbuhnya
baik. Dan kita karena padi punya kodratnya ya jadi beras, jadi gambang. Jangan menuntut padi ini nanti berbuahnya anggur, berbuahnya apel. Nggak bisa. Jadi sesuai dengan filosofi kami ada tahap yang jadi utama adalah siswanya punya kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sifatnya kita hanya menuntut. Jadi miskonsepsi selama ini kita menuntut, bukan menuntut. Jadi kita menuntut. Oke. Kemudian setelah kita sadar betul bahwa ya kita sadar betul bahwa kalau gurunya adalah sebagai tauladan, tauladan buat anak-anak. Jadi kalau ditanyakan mau pintar dulu apa karakter dulu, pilihannya adalah karakter dulu. Karakter dulu yang kita perbaiki. Gimana kita bisa jadi tauladan buat murid-murid kita. Setiap manusia pasti punya sisi baik dan sisi buruknya. Kalau tidak, kita ketika di depan siswa, sisi baiknya yang kita lihat. Bohong kalau manusia itu bisa sempurna kayak Rasul baik semua, pasti ada sisi buruk. Jadi kita tampil di depan siswa, kita bisa menjadi tauladan bagi mereka. Karena kalau di sekolah sudah mulai terlihat ya, disambut di pagi, kemudian berdoa, kita sudah membutuhkan karakter. Nanti kurangnya di mana kita bahas itu? Kita warga sekalian yakin untuk apa? Untuk berubah, ya kan? Untuk berprestasi. Sebetulnya jawaban prestasi sudah dibahas di situ. Bahagia. Bagaimana caranya kita punya murid berprestasi? Caranya adalah gurunya harus bahagia dulu. Kalau gurunya aja nggak bahagia, gimana muridnya mau berprestasi? Gurunya, kenapa? Kalau gurunya sudah bahagia, dia belajarnya enak. Belajarnya nyaman karena kondisinya bahagia. Ini kalau udah kondisinya dimarah-marahin terus, kepalanya pusing, masuk kelas yang ada anaknya ikut dimarahin. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya Pak Rizal ya. Di budaya positif, insya Allah nanti kita kita schedule di hari berikutnya ya. Nanti kita bahas tentang itu semua. Jadi gurunya nyaman dulu. Gimana caranya menciptakan sekolah yang nyaman? Ketika gurunya sudah nyaman, dia akan mengajarnya akan menyenangkan. Jangan menuntut prestasi, gurunya aja belum bahagia. Ya contohnya seperti apa? Contohnya seperti guru-guru yang honorer yang berlindung di balik ibadah, gajinya kecil, memang benar ya. Membagikan ilmu itu memang pahala jariah buat kita. Tapi jangan berlindung di balik ibadah itu, karena dia juga punya hak. Baru gajinya kecil, utangnya banyak, itu curhat tadi. Ya, gimana mau bahagia ya? Gimana cara menyenangkan siswanya? Oke, lanjutnya kita dan sekali paham bahwa benar, paham bahwa materi jawaban sudah dijawab di situ. Kita ada tantangan untuk melakukan perubahan. Apa yang kita butuhkan? Kolaborasi. Gak bisa kerjanya sendiri. Ya. Bapak Ibu jangan mentang-mentang saya calon guru penggerak ekspektasinya begitu saya manusia biasa. Nggak mungkin saya kerja sendirian bisa ngebangun sekolah, kalau juga saya bohong. Butuh kolaboratif. Butuh kolaboratif. Misalnya Bu Ayu punya program misalnya program literasi, kita bikin pojok baca. Tapi nggak ada kerjasama dari guru-guru, kira-kira jalan nggak sih? Enggak. Pengen punya program anak-anak di eskul dapat juara. Walaupun mungkin terkadang hasilnya namanya sesuatu hal yang kita usahakan, ada kalanya berhasil baik, ada kalanya kurang lebihnya ya. Yang penting kita selama ini Bapak dan Ibu guru kita kompak sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua mungkin Bu Lius bisa kasih jawaban. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 2, adakah yang ingin disesuaikan
profil pelajar Pancasila itu yang memang harus lebih ditingkatkan lagi, lebih kita eksplor lagi biar agar anak-anak bisa terlihat lagi bakat dan minat yang ingin mereka inginkan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dari hasil jawaban dari Bu Lilis dan Bu Rindang. Jadi pertanyaannya, visi boleh nggak sih kita rubah? Boleh. Nah, dalam merumuskan visi dan misi, kami diajarkan menggunakan inquiry apresiatif dan tahapan kanvas baja. Jadi ini tambahan buat Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau kegiatan kita ada rapat kerja untuk menentukan visi di sekolah, ini dulu yang diterapkan, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif apa aja sih? Itu adalah paradigma positif yang akan kita terapkan di masa depan. Nah, tahapan bajanya apa saja? Nanti kita akan bahas di sini. Ya, jadi boleh ya visi kita rubah ya. Karena kan tadi saya bilang kita ini harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau bisa ya, kalau saya sih berharap mengajarnya di sekolah ini udah nggak lagi dengan metode ceramah, tapi gimana caranya berpusat pada murid. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya yang mendukung media pembelajaran. Kalau itu sih visi yang nanti akan saya terapkan. Kalau itu versi saya ya, saya seperti itu. Karena kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Karena kalau gadget itu kan sekarang ini bukan kebutuhan tersier seperti zaman saya dulu, tapi adalah kebutuhan primer yang benar-benar kita butuh. Bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pembelajaran. Makanya saya jarang nyatet kalau di kelas, karena kuisnya kebanyakan kalau nggak pakai kuisis, pakai kahot ya, kemudian pakai wordcall ya, yang nilainya langsung masuk di situ, langsung saya copy aja. Di situ bahkan analisisnya juga sudah muncul. Makanya buku anak-anak banyak yang lecek-lecek itu, karena jarang dibuka kali ya. Oke, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan kunjungan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Pertanyaan nomor 1. Oke, mana ini boleh tunjuk saya? Kita berkolaborasi antar guru, orang tua, kepala sekolah supaya visi sekolah itu dapat tercapai. Langkah konkretnya ya kita di bedah kurikulum gitu kan, kira-kira sesuai nggak, lalu kemauan dari orang tua bagaimana, minat anak bagaimana, lalu guru dan kepala sekolahnya, supaya visinya itu bisa tercapai dan juga bisa dilaksanakan. Betul sekali Mbak Bayu. Ya, jawabannya betul semua. Jadi inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi ke sekolah adalah langkah pertama. Kita butuh kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Jadi bukan cuma guru dan kepala sekolah, tapi semua. Kita butuh kolaboratif. Kemudian apa saja kolaborasinya? Kolaborasinya yang paling mudah adalah kita melakukan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan, dan kalau bisa kegiatan pembiasaan ini terus diterapkan di rumah. Ini masih jadi hambatan buat kita yang di sekolah anaknya baik, ketika di rumah anaknya jadi tidak baik. Jadi kita butuh kolaboratif antara orang tua dan sekolah. Orang tua dan sekolah. Kemudian bentuk kegiatannya apa aja? Kegiatannya banyak. Bisa kemarin kita 5S, pagi-pagi 5S dulu ya. Iya. Jangan bisa hari Rabu dulu. Pak Eko, boleh saya bertanya? Boleh. Baik, untuk pembahasan yang tadi Bapak paparkan, tadi kan saya tangkap itu ada 2 kategori. Dari untuk kita untuk mengembangkan sekolah kita pada siswa, lingkungan, dan orang tua, itu kan tadi Bapak Agus Simon tidak boleh ada tantangan. Oh, ada tantangan? Enggak, tadi kan yang saya tangkap cuma seperti itu. Kalau misalnya kita ada perubahan dalam visi misi sekolah,
Berarti kan kita harus menerapkan tantangan kepada siswa. Kita kan tidak boleh menuntut itu kalau saya pikir itu hampir beda tipis dengan tantangan. Tuntutan dan tantangan siswa, berarti kan dia harus mengikuti apa yang kita rancang di visi misi yang sekolah yang kita bahas ini. Apakah itu kita kebetulan untuk karakter siswa, untuk mengembangkan kita dalam menerapkan visi misi yang kita bentuk dalam kolaborasi antara guru, komite, orang dan staf semuanya dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih. Tolong penjelasannya Pak Eko. Ini pertanyaannya bagus. Nanti kalau saya jawabannya kurang pas, saya tanya pengajar praktik saya nanti. Oke, kalau tadi Pak Usul bilang menuntut sama dengan tantangan, beda Pak. Kalau menuntut kan lebih ke siswanya, kita tuntut udah bernilai bagus. Kalau tantangan kan hambatannya apa saja. Memang benar ada tantangan dan hambatan. Nah, bagaimana kita menanggulangi tantangan dan hambatan nanti kita bahas di tahapan kanvas bajanya. Setelah ini ada. Jadi ada tantangannya seperti apa. Jadi sebelum kita menentukan visi, kita lihat dulu asetnya. Aset sekolah kira-kira bisa nggak jalan dengan visi ini. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan. Jadi kan kita harus sesuai dengan aset awal yang dimiliki oleh sekolah. Oke, tadi kita lanjut ke yang ketiga. Bentuk kegiatannya adalah bentuk kegiatan kebiasaan-kebiasaan, contoh seperti 5 ayat 10 tuh, sholat 2 berjamaah, kemudian ada BTK, kemudian ada senam, ada kamis ceria kan di situ ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan kebiasaan yang dapat membentuk karakter positif pada siswa. Ini harus kita terapkan terus. Kalau bisa dari Senin sampai Jumat ada pembiasaan lagi yang lain selain cuma berdoa. Yang kira-kira dapat nih membentuk karakter si siswa. Ini adalah PR buat kita sebagai pendidik. Kemudian apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikannya? Yang jelas kita butuh dokumentasi. Kemudian butuh catatan seberapa banyak kemajuan yang sudah kita lakukan. Bisa juga kita mengundang narasumber yang kompeten, atau bisa juga kita studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah berhasil melakukan hal positif tersebut. Jadi banyak caranya. Makanya bisa juga kita bekerja sama dengan stakeholder lain. Bagaimana waktunya? Waktunya yang segera dilaksanakan. Saya kebiasaan kalau bisa setiap hari. Itu ada gambaran sedikit. Nggak kelihatan ya. Boleh difokusin nggak? Oke. Ini murid impian murid masa depan saya baca dari sini aja deh. Yang pertama, kalau tadi Bapak Ibu punya visi sendiri, muridnya seperti apa tadi yang dari kalimat memang saya juga punya. Yang pertama, saya pengen punya murid yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? 5. Ada 6. Iya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya pengen punya siswa yang menguasai teknologi, kemudian pembelajarannya secara digital dan dapat mencari sumber dari berbagai sumber. Jadi jangan hanya sumbernya dari guru. Karena kalau kita di sekolah, saya balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara, di sekolah itu bukan transfer ilmu, bukan. Kalau mau pintar kita belajar aja di tempat lain, apalagi di Google kan ada. Transfer karakter. Makanya tadi saya bilang gimana caranya biar muridnya berprestasi, gurunya bahagia. Kemudian, maaf Pak Eko, saya satu lagi sana. Maaf ya. Nanggung ya, sampai 4 habis ini boleh nanya. Oke, yang ketiga, berprestasi di bidang akademik dan akademik. Yang keempat adalah merdeka belajar. Jadi jangan sampai putus namanya buat baik itu. Jadi dan satu lagi selalu positif vibe. Bahasa. Jadi otak kita itu berpikirnya yang baik-baik terus doain. Susah memang. Bapak mah teori doang bisa. Saya paham. Mana yang kita manusia
manusia ya itu kan kita nggak tahu nanti itu kita tuh bisa lurus nggak, bisa selalu baik, berbuat baik nggak. Paling nggak lakukan sirkel terkecilnya ada di kelas. Di kelas Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu tidak bisa membuat perubahan yang jauh luas apa terlalu jauh, terlalu besar, lakukan di kelas Ibu masing-masing. Terus lakukan inovasi, terus buat pembelajaran yang berpusat pada murid. Jangan kita lagi model-model seperti lama ya, kita ngajar banyak ceramah itu udah nggak zaman lagi, pelan-pelan kita lakukan perubahan. Kami terkecil ada di kelas, lakukan. Jangan nanti ada tangannya, cie ngajarnya sekarang pakai, cie ngajarnya hebat loh, pakai pacar bercetak gitu. Itu biasa, itu tantangan. Jadi kita lakukan di circle kecil, tantangannya, gangguannya juga di circle kecil kita. Jadi kita berbuat baik, cie udah hebat loh gini. Ada ya Bapak Ibu ya? Ada nggak kayak gitu? Ada, karena manusia kalau melihat hal yang baru, yang belum tahu dia tahu pasti kan bereaksi ya, pasti ya kan, hal yang baru ya istilahnya potongan rambut lah. Kita biasanya potong rambut biasa, tapi tiba-tiba botak, yakin pasti reaksi semua kan, tumben banget. Jadi izin Bapak Ibu, ya ini kurikulum Merdeka ini tujuannya adalah berpusat pada murid. Tapi kalau kita nggak lakukan hal yang terkecil di kelas, nggak dapat nanti muridnya. Jadi berpikir terlalu positif. Dan siapapun pemimpin hanya sementara, Bapak Ibu. Pemimpin hanya sementara. Jadi Bapak Ibu kuatkan sama-sama gurunya, itu saling menguatkan seperti konsep. Sebenarnya kolaborasi ada konsep DKI Jakarta ya. Salah satu jargon ya kota kolaborasi. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi hal-hal seperti itu Mas sudah harus kita lewati, Pak Husnul, nggak usah kita apa ya, udahlah jauh-jauh lah. Kita kalau harus move on lah, jadi harus ke depan, berpikirnya ke depan. Kalau kita mundur lagi repot lagi, mundur lagi kan. Kita udah maju 100 langkah ke depan, mundur lagi, mengganggu. Jadi gitu Bapak Ibu ya, pas aja dulu. Jawaban Pak Husnul sudah terjawab sama Pak Rijal Fadila. Bapak Ibu bisa lihat profil PMM saya. Di moto saya selalu bilang jangan berhenti jadi baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena kan kebaikan itu kalau Pak Rijal itu kan gak ada habisnya. Kalau kita sambungkan dengan ilmu agama, mudah-mudahan kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang bisa menolong kita besok di akhirat. Oke, visi lanjut, ini yang terakhir, materi yang terakhir. Ini visi dari saya atau dari kami, dari guru kelompoknya Pak Rijal. Visinya terwujud persajian yang memiliki profil pelajar Pancasila dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ini adalah visi yang kami buat ya, dari hasil kolaborasi kita. Inilah visi kita. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah lain itu kan CGP-nya ada 2, ada 3. Jadi visi mereka berdua, visi mereka bertiga ya. Kalau saya kan sendiri, mudah-mudahan jangan pertama dan terakhir ya, ada kelanjutannya. Nah, ini adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Prakarsa perubahannya adalah menciptakan pembelajaran yang membentuk siswa berakhlak mulia dan memiliki kemampuan IT yang positif. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sambil profil pelajar Pancasila yang dimensi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi dimensi yang pertama kita ambil. Nah,
Kayaknya komputernya kepanasan. Bisa. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Nah, dalam menyusun visi kita menggunakan inquiry apresiatif dengan metode kanvas bagja. Apa sih itu bagja? Itu singkatan ya. Yang B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian, J-nya jabar rencana, A-nya atur eksekusi. Mudah-mudahan nanti kedepannya di sekolah kita bisa menerapkan bagja dalam perumusan visi sekolah. Jadi jangan sampai ada lagi visi sekolahnya apa sih? Nggak tahu. Ya, kalau saya tanya Pak Usman tahu visi sekolah SD 13 ya? Nggak. Saya tanya Pak Eka tahu visi sekolah? Ya. Nah ini buat pembelajaran kita, gimana nanti kita dalam merumuskan visi harus punya kolaborasi antar sekolah. Nah kita menggunakan tahapan bagja. Ini agak melek. Ya. Ini rangkuman ciri dari bagjanya nggak kelihatan ya. Saya lagi coba ini benar-benar bisa nih. Bu Berta. Oke, yang pertama, B buat pertanyaan utama. Tadi sesuai dengan visi kita ya, maksudnya visi kami terwujudnya program Pancasila dan adaptif terhadap perkembangan zaman. B-nya, pertanyaan utama juga untuk menentukan arah pendidikan, aset. Yang saya tadi bilang kepada Pak Usul, kita lihat dulu asetnya, punya apa kita. Kemudian organisasi perubahan prakasa bisa hanya satu atau dua saja secara nasional. Kemudian tindakan yang diharapkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila? Nah, berdasarkan tindakan pendidikannya, kita harus melakukan pembiasaan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa dan stakeholder sekolah. Kemudian memahami potensi yang dimiliki peserta didik sekolah. Jadi kita bisa potensi sekolah ini kira-kira untuk di pembiasaan ini tantangannya seperti apa? Masih yang di B. Pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memastikan siswa berprofil Pancasila melalui pembelajaran berbasis teknologi? Yang pertama, melakukan observasi karakteristik siswa meliputi kekuatan dan kelemahannya. Kemudian mendata kelebihan dan kekurangan yang dimiliki SD guru yang ada di sekolah kami. Kemudian hidupkan kelas yang berdiferensiasi, berdemokratis, kritis, dan inovatif. Jadi tindakannya seperti ini. Jadi kita lihat dulu aset kita. Kalau kita mau melakukan pembelajaran secara digital, kita lihat SD-nya sudah mampu atau belum. Kalau memang belum kan gurunya dulu. Jadi SD-nya dulu yang kita siapkan. Jadi gimana mau menerapkan pembelajaran secara teknologi, tapi gurunya masih belum. Oke, yang A, ambil pelajaran. Ini langsung saya singkat aja ya karena durasi. Kegiatan pembiasaan apa yang dilaksanakan siswa yang sesuai dengan profil Pancasila? Tadi sudah saya sebutkan, pertama adalah pembiasaan 5S. Kemudian kegiatan keagamaan. Kemudian juga bisa diselingi dengan cerita sejarah keteladanan Nabi dan para sahabat. Ini bisa menjadi salah satu pembiasaan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana pola teknologi pembelajaran sekolah? Yang pertama, sekolah harus punya sarpras dulu yang mendukung pembelajaran berbasis IT, meningkatkan kompetensi guru agar dapat menguasai IT. Kalau di sekolah ini kayaknya asetnya memang masih banyak tantangannya, apalagi kita kemarin belum lama terkendala internet itu, ya internet itu sepele ya, karena nggak connect aja sehari kita udah bingung. Karena itu butuh
sekali ya. Kemudian kita juga meningkatkan kompetensi gurunya. Jadi kalau kita belajar PMM sebetulnya itu adalah sebuah aplikasi yang bagus buat Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi. Jadi guru penggerak itu bukan sekedar mau jadi calon kepala sekolah atau jalur kelas, bukan. Itu adalah bonus. Kalau kami dibiasakan itu adalah bonus, karena untuk menjadi kesana itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi tujuannya adalah sebagai pengembangan diri dan pengembangan kompetensi. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Masih yang A, adakah sekolah yang sudah maksimal menggunakan teknologi? Nah, tindakannya adalah kita mencari referensi sekolah, mungkin sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah yang sudah menerapkan. Kemudian kita studi banding. Ya, bagaimana cara pengelolaannya. Kemudian B, dari mimpi. Bagian mencakap saja yang memiliki profil Pancasila dan unggul dalam kemajuan teknologi. Ini yang sangat sekali kita dengar. Kita butuh kolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah, mengikuti pengembangan diri yang berhubungan dengan pendidikan karakter dan IT. Kemudian, apakah kegiatan yang baru yang saya bayangkan terjadi ketika sudah bisa masukkan siswa yang berteknologi dan berprofil pelajaran Pancasila, membuat dokumen prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh siswa. Kemudian masih digali mimpi, bagaimana perubahan yang terjadi jika beliau sudah memiliki 6 dimensi profil Pancasila, melakukan kegiatan desa bukti yang menguatkan 6 dimensi profil Pancasila. Contohnya bisa kegiatan kerohanian, bergotong royong, apresiasi budaya, kegiatan literasi dan orasi, sarapan gizi seimbang bersama-sama, yang kecerdasan dan pembiasaan budaya 5S. Kalau kita lihat rapot pendidikan kita harusnya merubah visi kita, karena di rapot kita visi kita masih kurang di numerasi. Kita harus membuat visi gimana caranya nilai numerasi kita meningkat. Yaitu yang harus kita pikirkan bersama. Ya, kalau saya lihat visinya orang-orang rata-rata literasi, juga bikin pojok baca, perpustakaan dan lain sebagainya. Ya, karena saya udah cari referensi kebanyakan dari guru penggerak itu bikin visinya rata-rata tentang literasi. Kemudian jabarkan rencana, apa saja langkah-langkah yang dilakukan wujudnya peserta didik yang memiliki profil Pancasila, yaitu membuat rencana kegiatan kebiasaan, mensosialisasikannya, melibatkan orang tua peserta didik, membuat daftar kebutuhan safras, mengundang narasumber dan membuat indikator keberhasilan visi yang tadi saya sudah bilang. Ada indikator bagaimana kemajuan visi kita. Kemudian bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah, berkolaborasi dengan rekan jawab dan menuliskan proses kemajuannya. Terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan visi sekolah? Semua stakeholder sekolah. Kedua, kapan pelaksanaan? Setiap hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tiga, bagaimana mewujudkan penguasaan teknologi dapat berjalan dengan maksimal? Melengkapi sarpras yang memadai sesuai dengan kebutuhan, mengikuti pelatihan secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah sekolah. 4. Siapakah yang mengevaluasi dan melakukan monitoring pada program penguatan karakter yang telah dijalankan? Membuat tim monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh kepala sekolah. Ini adalah inquiry apresiatif dengan tahapan belajar dalam merumuskan visi. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah nanti dalam kegiatan rakber. Kan visi tadi saya tanya bisa dirubah nggak? Bisa, kalau bisa. Inilah caranya kita untuk merumuskan visi yang baru. Jadi harus kita lihat awalnya asetnya seperti apa yang kita miliki. Kita juga jangan memaksakan diri visinya terlalu tinggi tapi aset kita kurang. Kalau tadi kan visi versi saya ya, bukan versi sekolah. Oke, demikian diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko. Oke, kita beri close dulu untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah hadir penuh dan berpartisipasi dalam diskusi prakarya perubahan. Jadi tambahannya Pak Ustadz lewat. Jadi positif vibe-nya itu kita harus berpikir seseorang itu pasti punya kelebihan. Pasti seseorang sekurang-kurangnya
seseorang, seburuk-buruknya seseorang pasti dia punya kelebihan. Kadang-kadang kelebihan itu tertutup oleh pemikiran kita yang selalu berpikir buruk-buruk. Jadi mulai dari sekarang tanamkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi selemah-lemahnya seseorang, bukan seburuk-buruknya ya, sekurang-kurangnya seseorang pasti dia memiliki satu kekuatan. Karena kita berpikir kurang-kurang terus, kekuatan itu tidak muncul. Kalau kita berikan kesempatan, pasti muncul kekuatan itu. Setiap kegagalan itu nanti adalah tumbuh proses, tumbuh sebuah rasa perubahan yang Bapak Ibu dapat lakukan nanti di step-step berikutnya, di setiap masalah dan rintangan-rintangan yang ada di sekolah. Dan 3K ini tidak sempurna, kita sempurnakan dengan 1 S ya Bapak Ibu. S-nya adalah ya 5 kata sabar. Sabar. Jadi segala sesuatu butuh proses, butuh kesabaran. Jadi 3K itu kita kemas dengan sebuah kesabaran yang tidak ada batasnya. Jadi kita sudah lakukan 3K itu, kita kuatkan dengan kesabaran kita, begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, tetap semangat Bapak Ibu terus melakukan jadi pendidikan program pendidikan guru penggerak PGP, program pendidikan salah Pak. Pendidikan guru penggerak, program PGP ini ya. Program guru penggerak ini ujungnya adalah agen perubahan Pak, ya, menjadi sebuah agen perubahan, menjadi pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin satuan pendidikan. Jadi benar itu adalah cuma bonus. Jadi PGP itu adalah membentuk sebuah guru yang menjadi agen perubahan dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya. Walaupun nanti itu tambahan-tambahan, itu adalah sebuah bonus Bapak Ibu. Jadi yang terakhir, mohon disupport Pak Eko semuanya Bapak Ibu ya, biar 6 bulan itu tidak hampa Bapak Ibu. Kalau Pak Eko sedikit pusing, tolong dipanggil, Eko ada apa gitu kan, mukanya kok beda gitu. Bapak Eko mana-mana dulu ditanya. Jadi izin saya titipkan Pak Eko kepada kedua tangan Bapak Ibu, tolong dijaga sampai 6 bulan ke depan, dijaga emosinya, dijaga kantongnya. Oh nggak bisa. Jadi itu ya Bapak Ibu, biar bahagia Bapak Ibu ya. Jadi bahagia ya. Jadi CGP itu pasti bahagia Pak, insya Allah nanti bahagia pasti. Walaupun berakit-rakit dulu, berenang-renang kemudian ya. Jadi itu aja Bapak Ibu, 3K dan 1S. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sini adalah bermanfaat dan bernilai banyak ya Bapak Ibu ya. Amin. Demikian diskusi hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas keikhlasannya Bapak Ibu berduduk di sini. Bapak Ibu duduk di sini bukan karena makan siang aja Bapak Ibu. Ya. Tapi saya berharap itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan visi sekolah ini, yaitu adalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, ada tambahan Eko? Udah cukup ya? Terima kasih ya. Oke. Ada iadanya? 13. Ada. Pusing bahagia. Gitu ya. Ya, terima kasih ya Allah. Pusing bahagia. Bahagia nih. Gimana? Apa? Oh iya, untuk nanti tambahan untuk aksi nyata dikumpulkan lagi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan Pak Eko mendefinisikan budaya positif ini ya. Ya mungkin Bapak Ibu sudah spill sedikit ya, tahu teman-teman yang udah CGP. Jadi modul 1.4 itu modul paling berkesan, paling benar-benar bisa, mudah-mudahan bisa merubah pola pikir dan cara berpikir Bapak Ibu
bagaimana hukuman itu, bagaimana konsekuensi itu. Jadi nanti Bapak Eko akan mendefinisikan budaya positif. Jadi kira-kira Bapak Ibu akan dikumpulkan seperti ini, direkam selama 1 jam lebih Bapak Ibu. Ya. 120 menit insya Allah. Jadi seperti ini nanti dipandu Pak Eko, dan kalau Pak Eko yang butuh bantuan ya nanti saya bisa bantu. Siap? Oke, masih Bapak Ibu semua